Selamat pagi Pak. Perkenalkan nama saya Melkin Azman Barat dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 22 dengan NIM 14S22044. Di sini saya akan mempresentasikan dengan materi keamanan jaringan firewall IDS atau IPS. Yang pertama, apa itu keamanan jaringan? Keamanan jaringan adalah upaya untuk melindungi jaringan komputer dari akses, penggunaan, modifikasi, atau penghancuran yang tidak sah. Hal ini mencakup serangkaian kebijakan, teknologi, dan praktik yang dirancang untuk mencegah serangan atau kerusakan pada sistem jaringan. Mengapa keamanan penting? Mengapa Mengapa keamanan jaringan itu penting? Yang pertama, melindungi data sensitif karena data-data dan informasi penting yang harus dilindungi dari serangan. Yang kedua, menjaga kepercayaan. Perlindungan yang baik meningkatkan kepercayaan pihak terkait terhadap organisasi seperti perusahaan. Ketiga, yaitu mengurangi risiko kerugian finansial seperti serangan siber dapat mengakibatkan biaya besar untuk pemulihan dan kerusakan reputasi. Menjamin kelangsungan operasional. Keamanan yang baik menjaga sistem tetap berjalan tanpa gangguan. Mencegah penyalahgunaan dengan mekanisme perlindungan, akses ilegal dapat dicegah sehingga mengurangi risiko sabotase atau pencurian data. Meningkatkan kepatuhan, banyak industri memiliki regulasi keamanan yang harus dipenuhi seperti GDPR, IPAA, atau PCI DSS. Untuk kasus ancaman, yaitu yang pertama, malware, program berbahaya yang dapat mencuri data atau merusak sistem. Yang kedua, serangan phishing, usaha untuk mendapatkan informasi sensitif melalui penipuan. Yang ketiga, DDoS, yaitu membanjiri jaringan dengan lalu lintas palsu sehingga menjadi tidak tersedia seperti contohnya kita saat membuka web ada iklan yang tersedia secara tiba-tiba. Nah, sekarang kita lanjut dengan membahas firewall. Firewall adalah alat yang bertindak sebagai penjaga pintu masuk jaringan Anda untuk memutuskan lalu lintas yang aman untuk masuk atau keluar. Fungsi utama firewall ialah menyaring paket atau paket filtering, yaitu memeriksa data yang masuk atau keluar berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Contohnya, membatasi akses melalui port tertentu untuk mencegah serangan. Yang kedua yaitu proxy, yaitu menyambungkan identitas pengguna dengan bertindak sebagai perantara antara mereka dan internet. Yang ketiga adalah NAT, Network Address Translation, yaitu melindungi jaringan internal dengan mengaburkan alamat IP asli. Jenis-jenis firewall, yaitu paket filtering firewall, menganalisa informasi header dalam paket data untuk memutuskan apakah lalu lintas akan diizinkan. Kelebihannya mudah diterapkan, cocok untuk jaringan kecil, tetapi memiliki kekurangan, yaitu tidak dapat mendeteksi ancaman yang tersembunyi dalam data. Yang kedua, stateful inspection firewall, melacak sisi komunikasi untuk memastikan lalu lintas adalah bagian dari koneksi yang sah. Kelebihannya lebih aman dibandingkan model sederhana, tetapi memiliki kekurangan membutuhkan lebih banyak sumber daya. Yang ketiga, Next Generation Firewall atau NGFW, yaitu menggunakan teknologi canggih untuk mengenali pola ancaman kompleks. Kelebihannya efektif melawan serangan modern seperti malware. Kekurangannya investasi awal yang lebih tinggi. IDS dan IPS. Defini IDS dan IPS. IDS adalah Instruction Detection System, alat yang membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan dan memberikan peringatan kepada administrator. IPS, Instruction Prevention System, ya, tidak hanya mendeteksi, tetapi juga secara otomatis mengambil tindakan untuk menghentikan ancaman. Manfaat IDS dan IPS, yaitu yang pertama, meningkatkan visibilitas terhadap ancaman jaringan. Yang kedua, memungkinkan respons cepat terhadap serangan. Yang ketiga, mengurangi risiko pencurian data atau penyebaran malware. Yang keempat, membantu memenuhi standar keamanan dan audit. Perbedaan IDS dan IPS dalam aspek fungsi, IDS hanya mendeteksi ancaman, tetapi IPS mendeteksi dan menghentikan ancaman. Aspek respons, IDS memberikan peringatan, tetapi IPS mengambil tindakan aktif untuk memblokir. Untuk aspek posisi, IDS pasif mengamati lalu lintas jaringan, IPS aktif mengintervensi ancaman langsung. Aspek keunggulan, IDS tidak mempengaruhi performa jaringan, sedangkan IPS menjaga jaringan tetap aman secara langsung. Cara kerja IDS atau IPS, metode deteksi. Pertama, signature based detection, berdasarkan pola ancaman yang sudah dikenal. Kelebihan, efektif untuk ancaman yang sudah didokumentasikan. Kekurangan, tidak berguna untuk ancaman baru atau serangan zero day. Yang kedua, anomaly based detection,
membandingkan lalu lintas dengan pola normal. Kelebihannya dapat mendeteksi aktivitas tidak biasa yang belum diketahui sebelumnya. Kekurangannya lebih rentan terhadap hal positif. Tahapan deteksi yang pertama adalah analisis lalu lintas, yang kedua identifikasi berdasarkan tanda tangan atau penyimpangan pola. Yang ketiga, pengambilan keputusan, peringatan IDS atau tindakan langsung IPS. Oke, implementasi firewall IDS dan IPS. Firewall adalah menjadi benteng pertama dengan menyaring lalu lintas masuk dan keluar. Contohnya, mencegah serangan DDoS dengan membatasi koneksi berlebihan. IDS atau IPS mengamati dan mengamankan aktivitas dalam jaringan. Contoh IDS mendeteksi pola pencurian data, dan contoh IPS memblokir penyebaran ransomware. Studi kasusnya, firewall dapat memblokir akses ke situs berbahaya. IDS membantu tim keamanan mengenali upaya infiltrasi sebelum terlambat. IPS menghentikan aktivitas mencurigakan sebelum merusak sistem. Tantangan dalam keamanan jaringan. Kita mempunyai tantangan dalam keamanan jaringan. Yang pertama, ancaman baru. Serangan terus berkembang dengan teknologi canggih. Yang kedua, kesalahan manusia. Konfigurasi yang salah dapat membuka celah keamanan. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya, infrastruktur, dan pelatihan seringkali memerlukan biaya besar. Solusinya adalah gunakan teknologi yang terus diperbarui untuk menghadapi ancaman baru. Yang kedua, pelatihan dan sertifikasi tim keamanan. Yang ketiga, terapkan pendekatan keamanan berlapis untuk melindungi jaringan salah menyuruh. Kesimpulan yang saya dapat dari materi ini ialah keamanan jaringan adalah fondasi dari operasional digital yang sukses. Firewall, IDS, dan IPS bekerja bersama untuk memberikan perlindungan menyeluruh. Yang ketiga, investasi pada sistem keamanan yang andal akan melindungi data, reputasi, dan kelangsungan kehidupan. Daftar pustaka berikut saya mengambil dari yang pertama dari Starlink, kedua Starforce Key and Myopy 2007, dan yang ketiga Nordcross S 2003, dokumentasi resmi Cisco Firewall and IDS Investigation. Terima kasih Pak. Ya, jika ada lebih dan kurang yang saya katakan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi Pak.